Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Lebih dari selusin angka ditunda di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua orang yang datang mengejar Xiao Yan. Masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu bilang bocah itu telah dipukul oleh segel darah petirmu? Kamu seharusnya bisa mendeteksi tempat tepatnya. Di mana dia? Seorang lelaki berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya memalingkan kepalanya dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian kelabu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meski sudah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram pada saat ini. Dia telah merasakan bahwa hubungannya dengan segel darah petir melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Hubungan itu benar-benar rusak pada saat itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan getaran yang ditransmisikan oleh koneksi kecil tadi untuk mencari. Namun, itu adalah usaha yang sia-sia meskipun menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu apa metode bocah itu yang digunakan untuk mengeluarkan segel darah petir yang kutinggalkan di tubuhnya. Jawab Chen Yun dengan suram. Jujur saja, dia merasa sangat terkejut pada saat ini. Kesulitan yang terlibat dalam mengeluarkan segel darah petir adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun, itu telah terhalau dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada segel darah petirmu? Jika aku tahu bahwa ini akan menjadi kasusnya, aku yang dulu akan langsung mengejar. Hong Tianxiao menjadi marah ketika mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Apa yang kamu raungan? Kamu mengejar? Apakah kamu sudah lama tidak mengejar jika kamu belum takut karena boneka di tangan bocah itu? Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan cara yang agak jengkel. Kamu berbicara omong kosong. Apakah aku yang dulu takut pada boneka bocah itu? Hong Tianxiao dengan marah berteriak. Setelah kami menemukannya, kau bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun dengan dingin tertawa. Dia segera melambaikan tangannya dan suara yang dalam terdengar, kalian semua harus turun dan mencari tempat 1 inci pada suatu waktu. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Aku tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri di bawah mata aku. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengubah tatapan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Tentu saja, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dimengerti. Selusin ditambah pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan mereka dan menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari jajaran pegunungan. 2 sosok manusia diam-diam muncul di dalam hutan hijau subur di belakang grup Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan orang tua itu melewati celah antara cabang dan melihat kelompok Chen Yun di langit yang jauh.
Ekspresi serius terlintas di matanya. Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sue yang memandangi para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan saksama sebelum tanpa sadar bertanya dengan penuh perhatian. Gadis, meskipun aku yang lama tidak mampu menahan amarahmu dan akhirnya membawamu untuk melihat-lihat, aku akan tetap mengucapkan kata-kata jelek dulu. Jika ada situasi ketika saatnya tiba, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangan pada prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas aku. Kamu harus memahami kakek buyut. Tidak apa-apa jika itu hanya bahwa Hong Tian Xiao. Namun, Chen Yun adalah anggota dari Paviliun Petir Angin. Han klan kami tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil risiko untuk membawa kamu lebih terutama karena orang kecil itu membantu klan Han kami. Yang lama aku tidak suka berhutang budi lain. Jika tidak, terlepas dari betapa senangnya kamu meletakkannya, aku tidak akan memperlakukan masalah besar seperti menyinggung Paviliun Petir Angin sebagai permainan anak-anak. Han Sue dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah dengan punggung giginya saat dia mengangguk dengan tenang. Dia dengan lembut berkata, Sue tahu batasnya. Pada saat itu, kakek buyut harus campur tangan berdasarkan situasi. Jika itu tidak mungkin, maka pergilah. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah pada akhirnya, kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa pahit ketika dia melihat sikapnya ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sue dan menghela nafas. Dengan mampu membuat cucu kecilku bertindak seperti ini, bocah kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki keterampilan. Wajah cantik Han Sue mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah bang terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah terdengar ledakan, banyak suara siulan mulai ditransmisikan dari kejauhan. Seseorang bahkan dapat mendengar seruan samar dari dia ada di sini. Apakah dia sudah ditemukan? Tangan Han Sue terkepal erat. Bocah, aku pikir kamu ingin bersembunyi untuk seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapan sinisnya menatap pria muda yang perlahan-lahan berjalan keluar dari sebuah gua. Ada benar-benar cukup banyak orang yang datang. Sepertinya penatua Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tian Xiao sementara dia berbicara sambil tersenyum. Begitu kau mendarat di tanganku, kau jelas akan mengalami kebencian terhadap diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit yang samar yang ditularkan dari tangannya sama seperti duri yang menusuk ke jantungnya dengan kejam. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Bocah, kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kau akan bisa melarikan diri. Aku telah berjanji kepada keponakanku bahwa aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawamu ke dia. Tatapan Hong Tian Xiao menunjukkan cahaya pekat saat dia menatap Xiao Yan. Suara seramnya menyebabkan para pembantu di sekitarnya diundang oleh klan Hong untuk merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Bibir Xiao Yan meringkuk, namun, senyumannya ini berisi hawa dingin yang dingin. Tampak li untuk kalian berdua benar-benar ingin membuat aku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan aku untuk mengambil kedua kehidupan kamu. Hong Tian Xiao langsung tertawa saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengolok-olok, anak muda yang arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa boneka dapat menyelamatkan hidup kamu? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak melintas.
The boneka setan bumi juga muncul di depannya. Melihat penampilan boneka setan bumi ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru menarik diri sedikit. Mereka juga sangat takut pada boneka sengit ini, yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tianxiao juga sedikit memadat ketika boneka setan bumi muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kesulitan dari boneka ini adalah sesuatu yang juga sangat dia sadari. Hong Tianxiao, sejak kau mengatakan kata-kata itu sebelumnya, kami akan meninggalkan boneka ini untukmu. Tinggalkan bocah itu kepadaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga sedikit berkedip saat mereka menatap boneka setan bumi. Ada ketakutan samar di dalam diri mereka. Akhirnya, dia menoleh dan berbicara kepada Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera sedikit mengejang setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada aku yang sudah tua. Kamu, di sisi lain, harus menyelesaikan bocah itu secepat mungkin. Tenang, kali ini, aku yang lama akan membiarkan dia tahu bahwa menyinggung paviliun petir angin adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun memandang Xiao Yan dengan cara biadab saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah kedua orang tua ini berniat jahat. Jarinya lembut mengusap cincin putih salju tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, bunuh dia. Boneka setan bumi di depannya menginjak berat di tanah tepat setelah suara Xiao Yan terdengar. Batuan gunung retak dan tubuh boneka setan bumi melesat ke arah langit seperti panah api. Dengan kasar terbang menuju Hong Tianxiao. Huff, biarkan aku yang lama melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang sangat kuat. Api merah Doki melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang 2 meter panjang muncul di tangannya. Pedang memancarkan kekuatan panas ketika itu diayunkan dan dengan kasar diretas di boneka setan bumi. Dentang. Pedang itu diretas di bahu boneka setan bumi. Namun, hanya beberapa bunga api yang diciptakan. Bekas luka putih juga muncul di mana pisau itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Dia dengan erat mencengkeram pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan boneka setan bumi, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan-lahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu pupil iblis bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan. Wajahnya yang kering menunjukkan senyum yang menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara lantang. Bocah, kamu telah mematahkan jariku. Nanti, aku akan benar-benar melumpuhkan ke-10 jarimu. Xiao Yan tersenyum samar. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya naik. Beberapa saat kemudian, dia hanyut dan mendarat di pohon besar. Tangan Hong Chen hanya ditempatkan di belakangnya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Matanya mengungkapkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Lagi pula, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus, namun, ini hanyalah pemikirannya saja. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan-lahan terbuka saat dia secara bertahap menutup matanya. Sebuah gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Tuan Tua Yao, tolong berikan kekuatanmu sementara waktu kepadaku. Sebuah gumaman pelan-pelan terdengar. Sesaat kemudian, cincin salju putih di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat megah dan luas pindah di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir.
Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang megah ke tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti kaisar terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong di sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang bertarung dengan pertempuran boneka setan bumi, merasakan kepayahan sesaat di dalam kepala mereka, sesaat aura mengerikan ini muncul. Seketika itu juga, syok yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar. Aura megah berkibar di sekitar tubuh Xiaoyan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Kadang-kadang, gemuruh-gemuruh seperti gemuruh terdengar lembut di dalam hutan gunung. Raungan itu berisi perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiaoyan, jari-jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia tergantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi warna perak putih secara bertahap muncul di matanya. Warna perak putih ini menjadi lebih padat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata perak putih yang tampak sangat dingin. Aura yang naik terus sesaat sebelum berhenti dengan lambat. Xiaoyan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun, ekspresi siapa yang berubah drastis. Dia perlahan bertanya, "Bukankah kamu berencana untuk melumpuhkan 10 jari aku?" Suara itu tidak nyaring, tapi itu memiliki tekanan yang sepertinya lepas kendali dari rohnya, menyebabkan semangat Chen Yun bergetar sebagai hasilnya. Apa yang sudah dilakukan bocah ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8, Dozong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura megah yang telah terbentang dari tubuh Xiaoyan memang menyebabkan dia terkejut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan harus berada di kelas Do Huang. Namun, kekuatannya telah terangkat seperti panah terbakar dengan tiba-tiba dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar mengalami kesulitan percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan banyak level dalam waktu yang singkat. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, itu mungkin akan sulit untuk memiliki efek yang menakutkan. Bisakah kekuatan Doqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang lama akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar akting. Kilatan dingin melintas mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Itu diaglomerasi menjadi gada kilat. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih kembali. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum aglomerasi menjadi meriam spiritual 5 kaki besar di telapak tangannya. Lengan Xiaoyan bergetar aneh dan meriam spiritual memancarkan bang sebelum menembak keluar. Ledakan. Meriam spiritual tak terlihat baru saja ditembak ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat menarik kembali. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mengundurkan diri. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura megah Xiaoyan di depannya adalah asli. Itu bukan tindakan yang disiapkan dengan mengandalkan beberapa metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual.
Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan memiliki kekuatan spiritual yang megah. Hanya apa latar belakang bocah ini? Jantung Chen Yun merasa agak gelisah. Sejak ia bertukar pukulan dengan Xiao Yan, pihak lain tidak dapat diduga, muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan. Sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda ketika menyangkut orang biasa. Namun, semuanya benar-benar muncul padanya, memaksa Chen Yun untuk membatalkan perkiraan yang telah dibuatnya di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melambung, pasti akan ada batas waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk melawan dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya memiliki melemah. Tidak akan terlambat menyerang pada saat itu. Chen Yun dengan cepat menekan gejolak di douqinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan setelahnya. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuknya hidup saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang sedang bertarung dengan pertempuran setan bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit, mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar melonjak sampai tingkat seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk mati-matian di dalam hatinya. Aura agung yang meresap ke langit juga menyebabkan pikirannya bergetar sedikit. Doki segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pisau merah menyala di depannya yang memaksa boneka setan bumi kembali. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Kamu ingin pergi? Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika melihat Chen Yun melarikan diri. Dia memang tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia harus mencapai sesuatu. Karena orang tua ini membencinya sampai ke intinya, dia bukan orang yang bisa dibiarkan hidup. Seorang musuh kelas Dou Zong akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan diremas, ruang kosong 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti substansi. Blar, Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan keras melawannya. Kekuatan rebound khusus dari tembok spasial menembaknya. Kekuatan yang dahsyat dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasa mulutnya menjadi manis. Dia menelannya dengan paksa setelah menyadari kemanisannya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat hancur tanpa gerakan mewah. Riak angkasa terwujud di mana-mana tinju yang dilalui saat banyak garis mulai menyebar. Mereka muncul seperti ular-ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Chen Yun berubah drastis dalam menghadapi tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Douqi melonjak keluar dari tubuhnya.
Ini diaglomerasi dan membentuk penghalang kilat tebal di depannya. Blar. Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang megah, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan susah payah mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Brok. Segar darah segar diludahkan ketika tubuh Yun Chen dihantam tanah dengan pukulan kejam. Tubuhnya mengusap hutan di bawah, membentuk jurang yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan semuanya hancur berantakan karena serbuk gergaji tersebar di semua arah. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai tingkat 7 atau bahkan 8 bintang Douzong, sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Douzong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat luas. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Itu wajar bahwa akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut itu menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum muntah dengan segelas penuh darah segar. Pukulan keras Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan penuh kekerasan. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menyerang tubuhnya sudah mulai hancur dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan ketika menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan keparat kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengan dia. Mata Chen Yun mengandung kekejian saat ia menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan lari ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, paviliun petir angin tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya merasa kaget ketika melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan membiarkan aku pergi bahkan jika aku tidak membunuhmu. Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyuman ini seperti setan-setan, tak dingin hati seseorang, dari sudut pandang Chen Yun. Hanya apa yang dibutuhkan untukmu untuk melepaskanku? Selama kamu menyatakan kondisimu. Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang. Beberapa manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dilemparkan ke Xiao Yan. Bang, bang, bang. Manik-manik perak baru saja dibuang ketika mereka tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Kaki yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Brok. Chen Yun mengeluarkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan mematahkan banyak pohon besar di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita mengulurkan tangan? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat boneka setan bumi yang ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberi perintah, mundur. Jangan pedulikan dia. Kekuatan si kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.
Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikutinya. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar yang mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat galak. Dia telah menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sangat merusak dengan dukungan dari api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya berkibar dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa berlari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi ketika matanya yang berwarna perak putih menatap Chen Yun, yang memiliki aura yang lelah. Bajingan kecil, karena kamu ingin membunuhku sejak lama, aku sejak lama akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Mata Chen Yun secara bertahap berubah merah. Kegilaan melonjak ke wajahnya. Segera, dia dibebankan dengan marah ke arah Xiao Yan. Tubuhnya juga dengan cepat membengkak, muncul seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan mengerutkan kening sedikit di wajah tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.